pemilik Villa Indah nomor 1. Aku bawa orang cek rumah. Sayang, tunggu. Sayang, biar aku yang cek rumahnya. Kamu pulang dan istirahat saja. Tak apa, Rizky. Aku tak adalah. Urusan cek rumah, serahkan saja pada mereka. Sayang, rumah ini bernilai ratusan miliar. Kamu yang beli untuk rumah pengantin kita. Aku harus pantau sendiri, agar pantas dengan pengorbananmu. Rizky, kamu terlalu baik padaku. Dari kelola perusahaan sampai cek rumah pengantin. Semua urusan besar kecil, kamu bantu aku dengan teliti. Tanpamu, aku takut tak bisa. Dasar. Asal itu penting bagimu, aku akan berikan semua hatiku. Aku cuma ingin kamu selalu bahagia. Aku pesan teh sore untukmu. Pergilah bersantai. Oke. Tunggu, sayang. Beri kunci vilanya. Kuncinya di tas, ambil sendiri. Aku duluan ya. Aku pergi dulu. Dadah suamiku. Suamiku, keluarga tak percaya aku punya pacar CEO. Sekarang di depan mereka, aku malu. Tak apa sayang. Tas ini ku berikan. Nanti pakai saat ketemu mereka, buat jaga gengsi. Astaga, tas Hermes. Paling dermawan. Suamiku, aku ada satu permintaan. Bisa berikan rumah ini untukku juga. Aku ingin jadikannya rumah pengantin kita. Boleh. Ku berikan juga. Lagi pula, Nadia sekarang sangat setia padaku. Dia punya banyak rumah. Sembarang rumah bisa jadi rumah pengantin. Tak masalah satu ini. Semua suamiku yang kaya beri villa mewah ini. Pasti kalian tahu kan, lampu ini impor dari Prancis. Villa Indah No. 1. Nadia, bukannya kamu juga beli rumah pengantin di sini? Apa hari ini mau cek rumahnya? Iya. Lihat jamnya. Rizky pasti sudah selesai cek rumahnya. Nadia, kamu sekarang terlalu terbuai cinta. Bahkan perusahaan diserahkan padanya. Kamu terlalu percaya padanya. Putri, Rizky bilang dia yatim piatu. Selain aku, tak ada yang anggap dia keluarga. Aku rela keluarkan uang untuknya dan memberinya segalanya. Jadi, dia tak akan pernah mengkhianatiku. Ya. Nona Nadia, kita ini yang pegang kendali. Boleh bawa aku lihat-lihat rumah pengantin kalian? Boleh. Kita pulang sekarang? Buat kejutan untuk Rizky. Ayo. Putri, kamu gak apa-apa? Tante ini nabrak orang gak minta maaf. Maaf ya, kata Kang. Mau minta berapa? Putriku nanti bakal jadi bos besar perusahaan. Bu, lagi ngapain? Ayo kita lihat rumah. Iya, aku datang. Tas Hermes itu kok kayaknya milikku? Ayo, aku foto lagi. Cantik. Ayo kesini. Oke, cantik juga. Biar aku foto bunga ini. Bagus banget. Bunganya semua favoritmu. Sepertinya Rizky si Gigolo ini masih ada gunanya. Putri, kan udah aku bilang, Rizky itu perhatian. Rumah ini mewah banget. Kamu. Beraninya kalian ikut ke sini. Nak, cepat usir mereka. Siapa yang bikin ribut di tempatku? Kamu Nadia. Biar ku perkenalkan. Ini teman sekelasku, Nadia. Ternyata kamu itu teman yang suka sok kaya. Fania, ibu ingat kamu bilang, temanmu ini saat sekolah dulu, uang jajannya puluhan juta. Sangat mentereng. Sekarang, kok malah jadi tukang bersih-bersih? Ngomong apa kamu? Mana ada Nadia yang miskin? Cukup Nadia. Hari ini aku nggak sempat urus tukang bersih. Ini 5 juta. Ambil.
cepat menghilang dari villa ini. 5 juta? Ku beri 10 juta. Kamu pergi dari sini. So apa kamu? Waktu sekolah dulu, kamu cuma menjilat anak orang kaya, buat sok jadi wanita kaya. Sayangnya, palsu tetap palsu. Ibu Nadia itu orang terkaya di negeri. Orang lain yang selalu mengandalkannya. Orang terkaya? Lebih tepatnya orang terhutang. Kenapa ribut? Ini rumah pribadi, bukan pasar. Ternyata ibu datang. Ibu tak bilang-bilang. Biar saya siapkan teh. Ibu? Apa? Kau bilang dia ibu? Siapa lagi kalau bukan dia? Bener. Pacar putriku adalah bos Pratama Group, Rizky Wijaya. Tante. Harus ada bukti. Bukti? Lihat ini apa? Ini tas Hermes terbaru dari Rizky. Masih butuh bukti. Tas ini milikku. Nadia, kamu sekarang cuma tukang bersih-bersih. Siapa yang memberimu nyali berani rebut tas mewahku? Lagi pula, villa di depanmu ini adalah dari Rizky sebagai rumah pengantin untuk Fania. Kamu gak mau rebut ini juga, kan? Apa katamu? Apa katamu? Di sertifikat villa ini, nama yang tertulis jelas itu Nadia. Gadis zaman sekarang malas berusaha, cuma bermimpi. Milikku atau tidak? Tunggu, Rizky Wijaya hadir. Vania Hartono, berani suruh suamimu angkat telepon? Ya, telepon. Aku tak takut. Sayang, ada pelayan di sini. Dia ngaku tas dan villa darimu miliknya. Cepat datang beri dia pelajaran. Baik istriku, suamimu yang urus. Ini suara Rizky Wijaya. Aku, GM Pratama Group. Rizky Wijaya. Orang yang kau usir itu istriku. Kalau tak mau mati, berlutut minta maaf sekarang. Minta aku berlutut, kecuali kau datang sendiri. Dasar tak tahu diri. Tunggu saja. Halo, pihak pengelola. Aku pemilik Villa Indah nomor 1. Rizky Wijaya. Di depan ada wanita yang bikin onar. Suruh mereka tangani sebagai penyusup. Jangan kotori tempatku. Rizky Wijaya, kau pakai barangku untuk memanjakan simpananmu. Semua perbuatanmu ini, tunggu kau datang, akan kukan satu persatu. Nadia, sebaiknya kamu berlutut dan minta maaf. Nanti saat Rizky datang, kamu bisa meringankan penderitaanmu. Saat Rizky datang, yang harus berlutut, bukannya aku. Nadia, sudah begini, masih pura-pura. Kalau kamu mau tetap kerja di sini, tahan dia. Baik. Kamu ngapain? Lepaskan aku! Kamu cuma pelayan. Siapa yang memberimu nyali? Berani menindasku. Nanti saat Rizky datang, ku celakai hidupmu. Berani sentuh Nadia. Kalau ibunya tahu, kalian tak akan lolos. Jangan gerak. Nadia, kamu hebat juga. Menggunakan alasan ibumu orang terkaya di negeri ini. Udah nipu banyak orang kan? Tapi kenyataannya sangat kejam. Sekarang kamu cuma pelayan, tak punya uang dan kuasa. Dan pacarku, bos grup. Dengan satu gerak, uangku takkan habis. Konyol. Semua milik Rizky itu milikku. Beraninya kau sombong di sini. Masih berani keras kepala. Bu, Rina, tahan mereka. Lepaskan aku! Kalian mau apa sama Nadia? Tentu menggores wajahnya. Biar dia tak bisa menggoda pria lagi. Hentikan! Ibu Nadia, Anda tak apa? Aku pemiliknya. Aku perintahkan kalian, lempar mereka keluar. Kami perlu memverifikasi status pemilik Anda. Verifikasi apa? Biar kulihatkan sekarang. Aku pemiliknya. Lihat itu. Aku punya kunci villa ini. Aku pemiliknya. Tunggu, sayang. Beri aku kunci villanya. Kuncinya di tas, ambil sendiri. Ternyata Rizky bantu periksa villa agar memudahkan urusan dia dan simpanannya. Sekarang baru takut? Cepat sujud minta maaf pada putriku. Nadia,
Sepertinya Rizky si brengsek itu benar-benar mengkhianatimu. Kalian berdua, cepat lempar dua wanita ini keluar. Siapa berani sentuh aku? Bagus kalian. Aku akan telepon suamiku sekarang. Biar kalian menanggung akibat. Suamiku, cepat datang. Aku hampir mati dianiaya sama pelayan ini. Rizky Wijaya, temui aku dalam 5 menit. Berani menyuruhku. Dasar pelayan sialan. Tunggu saja kau. Rizky Wijaya, sebaiknya kau cepat datang. Aku tak sabar menonton aksimu. Kunci ini mengakuiku sebagai pemilik. Tunggu suamiku datang. Lihat apa yang bisa kau katakan. Jaga sikap, cepat pergi. Jangan bikin malu di sini. Cuma punya kunci. Apa yang hebatnya? Cari tukang buka kunci, siapapun bisa. Kau hebat, tunjukkan sertifikatnya. Kau pikir Ibu Fania tak punya sertifikat? Nak, cepat keluarkan. Biar dua bocah ini buka mata. Sertifikatnya masih diproses. Mana ada secepat itu? Kebetulan, sertifikat rumahku selalu kubawa. Benar pemiliknya. Ibu Fania, bukannya Anda bilang? Fania, ada apa? Bukannya kamu bilang rumah ini suamimu yang belikan? Si brengsek Rizky itu siapa? Uangnya dari Nadia. Dia tak mampu beli rumah. Palsu, pasti palsu. Nadia, berani bawa sertifikat palsu. Kamu pikir orang lain bodoh? Sertifikat ini, kalau ada nama kamu dan Rizky, aku pasti curiga. Tapi di sini cuma ada namamu. Rumah mahal begini, pria kaya mana yang mau beliin buat dia? Dan cuma ada namanya, palsuannya payah banget. Sertifikat palsu, masih mau sok hebat di depanku. Jangan sok. Hah? Nadia, tas barumu dan sertifikatmu. Aku akan buat mereka tahu akibat sok hebat di depanku. Halo sayang, aku di gerbang kompleks. Bagaimana situasinya? Sayang, wanita ini bawa sertifikat rumah. Katanya ini rumahnya. Pasti palsu. Tunggu, aku segera datang. Nadia tak mungkin di sini. Sertifikat itu pasti palsu. Gelang Van Cleef & Arpels ini harganya 200 juta. Ini buatmu. Kau untung besar. Kau benar-benar tidak berpengalaman. Fania Hartono, coba cari sekarang tas eksklusif Royal Dior. Lihat apa yang baru kau pijak tadi. Peluang dapat tas eksklusif ini hanya di Jenewa di lelang. Tiket lelangnya hanya untuk 0,1% orang di dunia. Sangat langka. Dov? Aku lihat. Apa? Eksklusif Royal? Harganya 10 miliar. Nilai tiket ini tak usah dihitung. Lagian tiap tahun mereka kirim padaku. Termasuk biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Ganti 20 miliar. Soal ini selesai. 20 miliar. 20 miliar? Kamu gila cari uangnya? Tak pernah lihat tak berarti tak ada. Rekaman lelang lengkapku dan bukti pembelian ada di ponselku. Kalau tak bisa ganti rugi, tunggu saja di penjara. Ibu Fania, aku cuma mau membela ibu. Apa benar akan dipenjara? 20 miliar. Tadi pas diinjak, bukannya sombong. Sekarang baru takut. Siapa yang takut? Tunggu, suamiku akan segera bereskan ini. Halo. Suamiku, tas yang dipakai wanita ini merek Dior. Sekarang dia minta ganti rugi. Apa? Kamu malah usik pemilik tas Dior, V. Suamiku, jangan galak. Bukannya kamu bilang kalau ada masalah kamu akan bereskan. Tenang, Fania. Aku urus. Kamu dan ibu ke rumah baru, kemasi barang. Aku segera datang.
Ganti rugi gampang, tapi yang beli Dorf pasti bukan orang biasa. Tapi di Kota Indah, belum ada yang berani lawan keluarga Pratama. Rizky Wijaya, kamu makan uang keluarga Pratama, pakai uang keluarga Pratama, akhirnya berani mengkhianatiku. Halo sayang, aku ada masalah di luar. Bisa wakili keluarga Pratama bantu aku? Nadia ini selalu nurut padaku. Kok bisa tutup teleponku? Cepat. Baik. Suamiku segera datang. Nadia, jangan sombong. Bu, ayo istirahat di dalam. Biarkan dia tunggu uangnya. Injak tasku udah mau pergi. Tahan mereka. Baik. Buka matamu. Lihat siapa kami. Putriku, istri Bapak Rizky. Kalian nanti masih mau kerja di Kota Indah? Nak, cepat bicara. Berani halangi aku? Suamiku segera datang. Dia orang terkaya di Kota Indah. Berani sentuh aku? Kalian semua buta. Tunggu suamiku datang, kalian semua akan dipecat. Oke, panggil suamimu. Lihat saja hari ini, siapa yang bakal hancur. Siapa berani sentuh orangku? Sayang, akhirnya kamu datang. Menantu, cepat tolong kami. Wanita itu mau memeras kita 20 miliar. Kau pikir kau siapa? Berani sentuh orangku? Putri, aku rekam di sana. Coba buat mereka ungkap hubungan gelap mereka. Makin detail, makin bagus. Tenang, aku jamin sifat asli mereka terbongkar. Ya. Siapa yang berani sentuh tunanganku? Coba saja. Sayang, akhirnya kau mengaku aku tunanganmu. Cepat atau lambat, kalau rumah ini selesai direnovasi, kita tunangan. Tunangan? Pakai rumah milikku buat kalian tunangan? Konyol. Jangan sok sedih di sini. 10 miliar ganti rugi sudah siap. Cuma 10 miliar kan? Kau 10 miliar. Tapi, kau harus tenangkan tunanganku. Sayang, kau mau hukum dia gimana? Kalau gitu, suruh dia berlutut bersihkan rumah baru kita sampai bersih. Rizky Wijaya, kau sangat kejam. Aku salah menilai. 10 miliar. Kalau bisa bayar, aku bersihkan. Cuma 10 miliar. Buat sayangku tersenyum. Pantas. Ibu Fania sungguh beruntung. Tak kusangka Bapak Rizky sangat sayang. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Di Kota Indah, tak ada yang berani meragukan kemampuan bayarku. Lihat, 30 miliar. Bagi kami cuma angka. Cepat berlutut, bersihkan lantai. Aku telepon bank dulu. Pastikan kau punya hak tarik 30 miliar. Jangan sampai cek palsu. Cek sekarang juga. Cek sampai jelas biar wanita gila sepertimu berlutut minta maaf ke sayangku. Halo, Sekretaris Joko. Segera blokir semua akses pembayaran Rizky Wijaya. Rizky Wijaya, kalau cek ini palsu, gilirannya kau berlutut di seluruh villa ini. Kau berani meragukan kekayaanku? Buka matamu lebar-lebar. Suamiku adalah GM Pratama Group. Pratama Group loh. Wanita ini hanya berusaha mati-matian. Halo, ini Bang. Aku mau cek milik Rizky Wijaya. Cek ini apa valid? Halo Ibu, cek milik Bapak Rizky Wijaya yang Anda cek ternyata tidak valid. Ini mana mungkin? Kan tadi pagi aku baru pakai. Sayang, ada apa ini sebenarnya? Kau, jangan tipu kami. Beberapa hari lalu kau bilang 20 juta ini bagimu cuma uang jajan. Kok sekarang ceknya malah tak bisa dicairkan? Jangan mainkan kami berdua. Bu, tenang dulu. Pasti sistem bank ada masalah. Aku telepon saja, pasti beres. Wah, beres. Bapak Rizky, mau beresin pakai apa? Bukannya tadi kau sombong bilang di seluruh Kota Indah tak ada yang berani meragukan kemampuan belanjamu? Kok sekarang 20 juta saja tak bisa kau keluarkan? Jangan-jangan kekayaannya cuma omong kosong. Ngawur. Suamiku berbisnis internasional.
Wajar akunnya terkadang dibekukan. Tak seperti orang-orang yang cuma bisa hidup dari sedekah. Benar. Fania, kami segera akan jadi nyonya kaya. Kalian yang miskin, mana bisa paham cara bos besar. Cara bos besar ya, buat tunanganmu malu di depan umum. Ibu Fania, kau percaya dia? Suruh dia transfer uangnya. Halo, Nadia. Akunku kenapa? Kok tak bisa bayar? Rizky Wijaya, Sekretaris Joko bilang pengeluaranmu besar, jadi transaksi besar ditahan. Biar ku coba tanya. Mana mungkin? Nadia, sekarang. Ini namanya bisnis internasional. Menurutku ini penipu nasional. Soal tas ini, saat ada yang menginjaknya tadi, bukannya sangat sombong. Sekarang baru takut. Ini. Bukannya ini tas milikku. Menantu, tas ini pasti dia yang mencurinya. Mencuri barang malah sombong. Lihat, apa masih berani sombong? Bukti pembelian apa? Itu semua palsu, hasil curi kan? Curi? Tas ini teman baikku. Aku tak pernah bilang ini milikku. Hei Nona, tas berharga ini tentu milik Bapak Rizky, orang terkaya di Kota Indah. Barang yang kalian curi, masih berani minta ganti rugi. Benar! Sekarang giliran kami menjebloskan kalian ke penjara. Menantu, kamu jangan sampai melepaskan para pencuri ini. Karena Bapak Rizky bilang tas ini miliknya, pasti kenal pemilik tasnya. Dan teman baik ya kan? Atau sibuk menyenangkan kekasih baru sampai pasangan aslinya sudah dilupakan. Kamu Putri Santoso? Sepertinya Bapak Rizky belum sombong sampai tak kenal siapapun. Lalu tas ini sudah ingat milik siapa? Sayang, jangan ladeni dia. Cepat bawa wanita ini ke penjara. Bapak Rizky, apa Anda tak mau jelaskan kebenarannya pada wanita ini? Suamiku, kebenaran apa? Aku. Karena Bapak Rizky tak mengaku, sekarang aku akan telepon pemilik tasnya. Biar dia datang lihat tasnya sendiri diinjak siapa. Dan siapa yang menganggapnya miliknya. Jangan telepon. Ibu Putri, ada apa? Kita bicara pelan-pelan. Pelan-pelan. Cerita soal perselingkuhanmu dengan wanita murahan ini. Cerita gimana tas tunanganmu kau anggap milikmu. Atau ceritakan gimana kau bisa memakai uang tunanganmu sambil bawa selingkuhanmu tinggal di villa yang dia beli. Rizky Wijaya, aku sangat penasaran. Dari mana uangmu sebanyak itu untuk selingkuhanmu ini? Uangku, semua gajiku jadi GM. Tak ada hubungannya dengan tunanganku. Apa? Kau punya tunangan? Lalu aku ini apa? Ibu Vania baru tahu sekarang. Kau pikir baju mereknya, villa ini dari mana? Semua karena menipu tunangannya. Ikut pria benalu ini, kau pikir kau nikah sama orang kaya? Ngomong kosong. Jangan asal ngamuk di tempat orang. Berani mukul anakku. Tahu? Rizky, dia mukul aku. Fania, tenang. Aku dan tunanganku itu cuma pura-pura. Kalau bukan karena keluarganya kaya, aku tak akan peduli padanya. Lagi pula, uangku itu semua untukmu. Aku tulus padamu. Rizky Wijaya, kau pakai uangku buat selingkuhan. Berani korupsi dana perusahaan. Untunglah aku tahu sifat aslimu. Tunggu balas dendamku. Benarkah? Kamu hanya demi uang bersamanya? Tentu saja. Di hatiku hanya kamu. Oh, Bu, Rizky itu selingkuh. Bawa selingkuhannya tinggal di rumahku. Dasar brengsek. Nadia, tunggu. Ibu ke sana sekarang. Iya, Bu. Hati-hati, Bu. Rizky, kamu gak tahu malu ya? Sambil habiskan uang temanku, kamu malah ngomong-ngomong kosong macam ini. Kamu pikir semua orang percaya omong kosongmu? Putriku dan Pak Rizky cinta sejati. Temanmu cuma bucin. Tentu dia nggak ngerti. Bagus. Kalian semua sama-sama licik. Kalian pasangan haram. Tunggu saja kelaparan. Sekarang aku langsung telepon temanku. Ibu Putri, terimalah. Anggap saja tak terjadi. Kalau butuh sesuatu, cari aku. Siapa butuh barang kotormu? Bawa uangmu dan pergi. Ibu Putri, sebagai temannya, tahu seberapa dia mencintaiku. Dia tak bisa lepas dariku.
Apa kau mau melihat temanmu hancur? Kok kamu nggak tahu malu? Kamu pikir temanku nggak bisa hidup tanpa kamu? Dia kan nggak bisa lepas dariku. Tahu diri sedikit. Ambil ini dan tutup mulutmu. Biar nggak semua orang malah malu. Rizky, gelang itu bukti cinta kita. Ternyata kau remehkan itu. Rizky Wijaya, saat kamu masih miskin, Nadia yang bawa kamu ke perusahaan. Tak balas budi saja tak apa, malah berani cari alasan untuk perselingkuhanmu. Apa salah omonganku? Nadia, selain mengejek orang pakai uang keluarganya, apa dia tahu arti romantis? Beli bunga dibilang buang-buang, bawa ke bar dibilang berisik. Kalau bukan karena ibunya kaya, siapa yang mau menurutinya? Suamiku benar. Wanita kaku sepertinya tak pantas disayang. Benar. Vania kami ini 100 kali lebih baik. Lihat kan, ini bukan salahku. Soalnya dia kurang menarik. Rizky Wijaya, aslimu akhirnya terungkap. Kok aku bisa suka pria menjijikkan sepertimu? Putri, ikut Nadia. Selain jadi pelengkapnya, apa yang kau dapat? Dia itu egois. Mulai hari ini, ikut aku dan Vania. Kami pasti beri kamu untung. Pikirkan baik-baik. Benar, meski hari ini kau menyinggungku, tapi asalkan kau bantu suamiku jaga rahasia. Saat dia kuasai Pratama Group, kau bisa jadi pelayanku. Jadi pelayanmu? Kalian berdua brengsek, berani-beraninya bermimpi. Aku telepon dia sekarang. Akan kubongkar sifat menjijikanmu. Mau telepon? Sudah tanya aku? Hari ini kalian semua jangan harap pergi. Rizky, beraninya kau batasi kebebasan orang. Ngapain bengong? Jaga dia. Pak Rizky, ini nggak sesuai aturan kan? Aturan? Dia pemilik villa indah nomor 1. Kalian bahkan perkataan pemilik berani diabaikan. Apa kalian pikir pacarku mudah ditindas? Menantuku kelak akan jadi orang terkaya di kota indah. Memecat kalian semua cuma butuh satu kata. Ku pecat kalian semua sekarang. Besok nggak usah kerja. Kok hebat ya memecat orang, Rizky? Kau lupa jasmu itu siapa yang belikan? Kau lupa rumah ini siapa yang berikan? Tanpa Nadia, bayar iuran rumah saja tak sanggup. Rina, kau juga lihat kejadian ini. Kau sudah terlibat. Jaga dia untukku. Setelah ini beres, ku buat kau jadi manajer. Pak Rizky, apa itu benar? Ibu Putri, maaf ya. Lepaskan aku, Rizky. Dasar kau orang licik. Siapa? Nggak diangkat. Biarkan. Kenapa? Nggak berani angkat? Kau takut dia tahu masalahmu? Tutup mulut wanita ini segera. Jangan sampai istriku curiga. Aku yang asli. Halo sayang. Maaf, tadi aku terlalu buru-buru. Kartu aku sudah dibuka. Rizky, kamu buru-buru minta uang. Buat apa? Tentu saja, aku lakukan ini demi kamu. Aku mau kasih kejutan besar. Kamu di mana sekarang? Biar aku antar uangnya. Aku di rumah baru, kita cek renovasinya. Gak usah datang sendiri, aku takut kamu capek. Suruh keuangan transfer uangnya ke rekeningku saja. Dasar bodoh. Dijual malah ngitung uangnya. Rizky, hari ini aku juga siapkan kejutan untukmu. Mau lihat? Kejutan? Sayang, asal kamu sedang tiap hari, itu kejutan terbesar untukku. Surat transfer saham atau mobil mewah. Pokoknya barang bagus. Kalau gitu balik badan. Lihat, apa kamu puas? Kamu, kenapa kamu di sini? Nadia, biar aku jelaskan. Ini cuma salah paham. Kami cuma teman biasa. Dia cuma lihat renovasinya. Salah paham. Tadi aku lihat dari belakang, sangat jelas. Kamu memeluknya. Untung dia cuma lihat pelukan, tak dengar ucapan itu. Masih bisa ditolong. Nadia, jangan banyak mikir. Aku dan dia sungguh tak ada hubungan. Suamiku, jangan buang waktu. Ini yang kubilang, wanita tak beradab. Dia tahu kamu datang, jadi dia kabur. Pasti dia takut. Kalian, tadi kamu terus. Ya, aku selalu di sini. Dan aku merekam semuanya. Pacarmu bilang aku takut. Menurutmu? Nadia, jangan marah. Vania masih muda dan naif. Suamiku, ngomong apa sih? Dia cuma cemburu kita mesra. Selain uang, dia cuma wanita tua yang tak punya apa-apa. Berhak apa dia memilikimu? Jangan banyak ngomong. Rizky Wijaya, jelaskan di depan mereka. Siapa aku?
Kamu Nadia Pratama. Lalu? Kamu putri tunggal orang terkaya kota Indah, Linda Pratama. Kamu tunanganku. Orang terkaya? Kamu bilang ibunya itu? Linda Pratama. Pratama Group? Ternyata putri tunggal Linda Pratama. Ternyata pemilik aslinya. Ya ampun, pusat keuangan timur kota, plaza bisnis barat kota, semua milik Pratama. Yang aku renovasi, perumahan mewah Riverside. Kata pemiliknya, seluruh kompleks dikembangkan Ibu Linda. Jangan membual. Kalau dia putri orang terkaya, kok pakainya biasa banget. Kalian pasti bersekongkol nipu kami. Sudah tamat masih sok keras. Satu baju dalamnya saja bisa beli 10 tas buatmu. Kamu pikir semua orang kayak kamu mengandalkan pria memberimu tas buat nampang? Akan kurobek mulutmu. Hei kamu, berani sentuh orangku di depanku. Kau pantas. Rizky, lihat dia memukulku. Tas yang kau pakai, Rizky ambil dari lemari bajuku. Dan rumah ini, saat aku tak ada, dia mendaftarkan sidik jarimu. Karena kalian sangat suka, maka rumah ini, termasuk dekorasinya dan perabotnya, aku sudah jijik. Kuberikan semuanya. Kamu mau kasih gratis ke kami? Nadia, akhirnya kamu sadar. Tahu tak, pantas buat Rizky. Nadia, kamu jangan bercanda. Gratis? Tentu tidak. Rumah ini beserta dekorasinya dan tasku tadi, total 300 miliar rupiah. Tolong bayar sekarang. 300 miliar? Jual aku pun takkan sanggup bayar. 300 miliar? Kau merampok! Rumah buruk ini mana mungkin seharga itu? Ibu Fania, Anda tak tahu. Villa utama Villa Indah nomor 1 ini, tanah saja 100 miliar. Perabotan impor Italia di dalam. Sistem termostat Jerman, semua Ibu Nadia yang pilih. Hanya lampu kristal saja sudah cukup beli satu apartemen kecil. Tas Hermes di tubuhmu, cincin berlian di tanganmu. Bahkan tas koper yang ibumu tarik tadi, semua dari lemari pakaian Nadia yang diambil. Semua kemewahan yang kau pamerkan itu, dia yang berikan. Nah, cepat, suruh suamimu cari cara. Suamiku, cepat bicara. Bukannya kau bilang semua masalah bisa diatasi? Nadia, aku dan Fania cuma salah langkah. Cuma main-main. Jangan diambil hati. Aku tak cinta dia. Nanti kita putus hubungan. Main-main? Harus rekam sidik jari. Harus kasih tasku padanya. Bawa ibunya tinggal di kamar pengantinku. Rizky Wijaya, kau bilang selingkuh segampang itu? Nadia, aku benar-benar salah. Aku terpesona padanya. Aku tak seharusnya menutupinya. Aku tak seharusnya mengkhianatimu. Aku sudah minta maaf. Tolong maafkan aku. Terpesona? Kau ini tak tahu diuntung. Kau pikir minta maaf saja cukup? Dengar ya, Rizky Wijaya, mulai hari ini, posisimu di Pratama Group, uang yang kau habiskan, rumah tempat tinggalmu, semuanya akan kutagih kembali. Jangan harap kau dapat apapun. Nadia, aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong, demi masa lalu kita, beri aku jalan. Aku akan putus hubungan dengannya. Jangan habisi aku. Rizky, kau gila? Kau berlutut padanya? Diam kau! Kalau bukan kerana kau, mana mungkin aku begini? Nadia, maafkan aku sekali. Beri aku kesempatan. Kesempatan. Sejak kau mengkhianatiku, sudah tak ada. Nadia, harus sampai begini. Nadia, tolong maafkan aku kali ini. Aku tak akan berani lagi. Aku jijik melihatmu. Pergi! Baik. Tak beri aku jalan, kalian juga takkan tenang. Rina, kau sudah terlibat. Kalau tak jaga dia, utang 300 miliar ini kau tanggung separuhnya. Kalau beres, aku tetap GM. Ku beri 1 miliar. Ini melanggar hukum. Melanggar apa? Mereka yang memaksanya. Jangan biarkan mereka kabur. Jangan diam, bantu aku. Serahkan ponselmu. Ibuku tiba 5 menit lagi. Rizky, berani sentuh aku. Ibuku takkan lepaskanmu. Kau sudah mati saat dia datang. Ngapain bengong? Nadia, cepat! Maaf, Ibu Nadia. Lepaskan aku! Kalian gila! Hari ini, aku akan buat kalian mati di sini. Tak ada yang tahu ini ulahku. Rizky, kau yakin mau bertindak kejam? Kau yang memaksaku. Rizky, aku sungguh buta sampai kenal kamu. Aku tulus padamu. Kamu malah anggap aku mesin ATM.
pakai uangku buat pelakor. Sekarang kamu malah mau bunuh aku. Kamu hati nuranimu sudah mati. Berapa harga hati nurani? Kalau keluargamu tak kaya dan berkuasa, siapa yang mau bersabar menyenangkan nona muda sepertimu? Kau yang memaksaku lakukan ini. Rizky, dulu kamu miskin. Aku yang bawa kamu ke Pratama Group. Aku minta orang bantu kamu, buat kamu jadi direktur. Tapi sekarang kamu balas budi dengan kejahatan. Rizky, kau tak pantas jadi manusia. Rizky, kau brengsek. Nadia sangat baik padamu. Beraninya kau memukulnya. Kau hidup dari uangnya. Sekarang malah mau membunuhnya. Apa kau masih manusia? Kalau kau mau melindunginya, ku lewati kau dulu. Si tukang ikut campur. Rizky, jangan sentuh dia. Hadapi aku saja. Ngapain belum? Cepat habisi 2 orang ini. Nanti kalau ibunya datang, kita semua tamat. Lingke, wanita gila. Biarkan dia mati begini. Terlalu mudah. Di lemari pakaiannya ada banyak barang mewah dan uang di rekeningnya. Setelah dia mati, semuanya akan dipindahkan ke namamu. Kau tahu apa? Pakaian dan perhiasan itu harganya cuma segini. Dia anak tunggal dari Linda Pratama. Dia penerus tunggal Pratama Group. Saham Pratama Group yang dia pegang, itu yang paling menggiurkan. Kalau aku bisa dapat saham Pratama Group miliknya, seluruh Pratama jadi milikku. Nanti aku bisa dapat segalanya. Benar. Setelah dapat Pratama, seluruh kota indah jadi milik kita. Sisa 2 menit, ibu akan datang. Aku harus bertahan. Bu, di mobilku ada folder biru. Di dalamnya ada surat peralihan saham. Tolong ambilkan. Baik, aku ambil. Kau malah mengincar sahamku. Kau bawa surat peralihan saham. Apa kau sudah merencanakan semua ini? Rencana? Sejak aku bersama denganmu hari pertama, aku tak pernah benar-benar suka padamu. Kalau ibumu bukan Linda Pratama, kau pikir aku akan bersabar membujukmu? Kau pikir aku andalkanmu untuk jadi direktur? Sebenarnya, aku sudah diam-diam membangun kekuatanku hanya demi hari ini. Rizky, mimpi saja. Pratama Group lebih baik diberikan pada pengemis daripada diberikan pada orang tak tahu diuntung. Yang, kau belum sadar situasi? Sayang, kau memang berpandangan jauh. Tentu saja. Aku sudah lama bersabar. Ini satu-satunya tujuanku. Rizky, Kau benar-benar membuka mataku. Nak, ini kontraknya. Menantu, ini dia. Tanda tangan. Asalkan kau serahkan semua saham Pratama Group kepadaku, aku lepaskan Putri. Kalau tidak, aku buat dia ikut celaka. Ibu pasti segera tiba. Tenangkan dia dulu. Boleh, aku tanda tangan. Kalian harus lepaskan Putri. Jamin keselamatannya. Sungguh persaudaraan yang erat. Baik, aku setuju. Tanda tangan. Nadia, jangan tanda tangan. Itu adalah hasil jeripayah ibumu seumur hidup. Diam. Kalau masih ribut, ku robek mulutmu. Rizky Wijaya, utangmu padaku, hari ini aku pasti membalasnya berlipat ganda. Sudah tanda tangan. Sekarang baru takut. Tadi ngapain? Dulu waktu di sekolah pura-pura suci. Sekarang masih harus tunduk padaku. Kalau sekarang kau berlutut sujud 3 kali, mohon ku beri kerja. Aku bisa suruh Rizky tinggalkan uang makan, biar tak mati kelaparan di jalan. Betul, jangan tak tahu diri. Suruh aku berlutut? Kalian tak pantas. Setelah tanda tangan perjanjian, kau tak bisa melawan. Saat aku kuasai seluruh Pratama, kau akan menangis. Kau pikir bisa berhasil? Berhasil atau tidak, bukan giliranmu bicara. Aku mau lihat siapa yang menangis duluan. Suamiku, lihat dia masih berani melawan. Beri pelajaran pada mereka berdua yang tak tahu diri ini. Jaga mereka berdua. Ambil tongkatnya dulu, pukul dia dulu.
Rizky Wijaya, aku baik padamu. Sumber daya Pratama, mana yang tak kuberi? Apa kau tak punya hati? Itu karena kau bodoh. Kau menghalangi jalannya putriku. Dia seharusnya jadi Nyak Wijaya. Tapi karena kau merebut posisi itu. Jangan sentuh Nadia. Putri, janji, kalau aku tanda tangan suratnya, kalian akan melepaskan kami. Aku akan lepaskan. Tunggu aku senang, baru ku lepaskan. Kalian tak tahu malu. Kalian tak takut kan, Ma? Ibu Nadia, aku cuma kerja untuk Bapak Rizky. Sekarang kau tak berharga. Jangan terus berlagak sebagai nona besar ya. Benar. Sekarang kau cuma sampah tak berguna. Aku bisa berbuat sesukaku padamu. Kalian mau apa, Nadia? Hentikan! Siapa berani sentuh putriku? Sehelai rambutnya. Kau siapa? Jangan ikut campur. Tahu siapa suamiku? Dia calon orang terkaya Kota Indah. Siapa yang usik, dia bakal celaka. Betul. Menantuku akan segera ambil alih Pratama Group. Orang sepertimu yang tak tahu diri, hati-hati takkan bisa makan. Ibu Nadia sudah tanda tangan surat transfer saham. Sekarang Bapak Rizky adalah pemegang saham terbesar Pratama Group. Cepat minggir! Ibu, Fania, diamlah. Orang terkaya, ambil alih Pratama. Aku, Linda Pratama, mulai dari nol, bangun semua ini. Sejak kapan giliran pria yang hidup dari wanita mengatur-atur di sini? Ibu Linda, salah paham. Cuma salah paham. Salah paham. Rizky Wijaya, kau jadi manajer di Pratama, harusnya dia yang buka jalan. Kau pikir pakai jubah raja, kau jadi pangeran. Sumber daya yang kuberi, kau pakai piara simpanan dan rebut harta. Siapa yang beri kau nyali? Ibu Linda, aku salah. Aku cuma hilaf. Kau orang terkaya? Linda Pratama? Pemimpin Pratama Group. Tadi kita hampir bunuh Nadia. Apa kita masih bisa keluar hidup-hidup? Ibu Linda, Anda pemimpin Pratama Group, Linda Pratama. Maaf, aku tak mengenali Anda. Tolong ampuni aku. Pengawal, tangkap mereka semua. Hubungi pengacara dan polisi. Semua utang harus dibayar tuntas. Lepas! Nadia, ibu datang terlambat. Setelah ibu alami pria penggila harta seperti ayahmu, ibu bersumpah takkan biarkanmu terluka lagi. Tak disangka, kamu tetap menderita. Ibu, aku tak apa. Bukan salah ibu. Tante Linda, Rizky tak cuma bawa Fania tinggal di kamar pengantin Nadia. Dia juga memaksanya tanda tangan surat transfer saham dan bahkan memukul kami. Rizky, semua ini, apa kau berani menyangka? Ibu Linda, jangan dengar mereka. Nadia yang dingin padaku. Aku cuba hilaf. Nadia main di luar seharian, tak pulang. Fania di klub malam pernah lihat dia dengan pria lain bersama. Ya, aku lihat Nadia berpelukan dengan pria lain. Omong kosong. Nadia sangat tulus padamu, memberi uang dan tenaga. Kau dan Fania bersekongkol, masih berani memfitnah Nadia. Diam kau! Temannya ini sudah tutupi banyak perbuatan konyolnya. Apa kau tak sadar? Kau memfitnahku begini. Bukankah cuma ingin mengusirku dari Pratama Group? Dengar ya, ini posisi hasil kerja kerasku. Aku tak akan biarkan kalian berhasil. Ibu Linda tak akan menuduh orang baik sepertiku. Rizky, jangan berusaha melawan. Bukti selingkuhmu dengan Fania dan bukti korupsimu sudah kurekam semua. Rizky, trik-trikmu ini sudah kulihat 20 tahun lalu. Putriku itu orangnya seperti apa? Bukan hak kalian, para penipu ini, untuk menilai. Dia sangat tulus pada Rizky, malah dijebak oleh kalian. Masih punya muka memutarbalikan fakta. Ibu Linda, aku salah. Tolong maafkan aku. Beri aku kesempatan. Aku pasti akan baik pada Nadia. Kesempatan? Saat kau memukulku tadi, kenapa tak pikirkan kesempatan? Jangan buang waktu. Bawa ke polisi. Penguasaan aset ilegal dan penganiayaan. Biar hukum yang mengajari mereka cara jadi manusia. Ibu Linda, jangan begini padaku. Aku punya surat tanda tangan Nadia. Surat peralihan saham. Dia rela memberikannya padaku. Benar. Ada tanda tangan aslinya. Sah di mata hukum. Berani sentuh aku? Kalian dengar?
Cepat lepaskan aku. Kau tidak, aku gugat kalian karena penahanan ilegal. Cepat lepaskan. Aku memang tanda tangan, tapi cuma namaku sendiri. Jangan-jangan kalian pikir Pratama Group atas namaku. Mana mungkin? Kamu penerus tunggal Pratama. Pratama Group, 60% sahamnya ada di tanganku. Nadia cuma punya 5% saham insentif. Dan ada batasan khusus. Tanpaku, perjanjian peralihan tak berlaku. Tidak mungkin. Tidak mungkin Anda tak beri perusahaan pada putri kandung Anda. Mana mungkin Anda tak beri saham padanya? Nadia tak tertarik urus perusahaan. Awalnya aku berencana serahkan Pratama Group sepenuhnya padamu. Tak kusangka, kau pria brengsek tak tahu diuntung. Pria! Ibu Linda, aku sungguh salah. Aku yang tergoda. Aku akan segera putus dengan Fania. Aku akan selalu baik pada Nadia. Tak perlu. Semur hidupmu itu kotor. Nadia, sungguh salah. Aku tahu kau masih mencintaiku. Maafkan aku sekali ya. Aku tak butuh apapun. Aku hanya ingin di sisimu. Bawa dia! Tidak, aku menyesal. Aku sungguh menyesal. Nadia, kumohon maafkan aku. Fania yang mengancamku. Katanya kalau tak putus denganmu, dia akan ke kantor dan bikin heboh. Aku dipaksa. Ngomong kosong! Cilas-cilas kamu bilang kau dapat uang mau menikahiku. Sekarang kamu malah mau menyalahkanku. Akan kubunuh kau, penipu! Apa salahku mengatainya? Nadia, selain merendahkan orang dengan uang keluarganya, apa dia tahu arti romantis? Beli bunga, dia bilang sia-sia. Bawa ke bar, dia bilang berisik. Kalau bukan karena ibunya kaya, siapa yang mau menurutinya? Dipaksa. Saat kamu menipu uangku buat simpanan, kok tak bilang dipaksa? Nadia, aku benar-benar salah. Kumohon maafkan aku. Aku rela lakukan apapun, asal kau percaya padaku lagi. Percaya? Dia sekarang, seperti saat memukulku tadi. Mungkin aku akan mempertimbangkannya. Semua ini gara-gara kamu. Berani mukul aku? Tak tahu malu mukul aku. Dasar pria mate, menipu perasaan putriku. Beraninya mukul dia. Ibu Linda, aku cuma karyawan. Rizky yang memaksaku. Kumohon ampuni aku. Kalau salah, akui. Utang harus dibayar. Hukum tak melepaskan setiap penjahat. Maaf, Bu. Aku terlalu bodoh. Aku pikir dia tulus padaku. Dia terus habiskan uangku dan pakai koneksiku. Tapi aku terus membelanya. Nadia, ibu tak salahkanmu. Siapa yang tak bodoh saat muda? Ibu juga butuh waktu lama baru sadar soal Budi Pratama, pria munafik itu. Bu, hari ini jangan bahas ayah. Pria tak tahu diuntung itu. Nanti kalau aku suka siapa, akan kubawa pulang biar ibu yang cek. Dengan kondisi Nadia, pria yang mengejarnya pasti antre dari kota indah sampai keluar kota. Putri, jangan bercanda. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kamu sudah sadar, itu yang paling penting. Nanti kita fokus pada karier. Lebih bisa diandalkan dari pacaran. Penjaga! Aku mau ketemu Nadia! Aku mau ngomong sama dia! Penjaga! Rizky, jangan teriak. Ada yang menjaminmu. Apa itu pacarku? Sudah kuduga. Dia takkan benar-benar meninggalkanku. Mimpi saja. Dia seorang pria. Halo, aku ayah kandung Nadia, Budi Pratama. Selamat datang, Nona besar dan Nona muda. Nadia, ini tempat masa kecilmu. Tempat ibu bawa kamu tinggal. Rumah lama keluarga Pratama. Tapi kemudian, demi Budi Pratama, ibu ribut dengan kakekmu dan kabur dari rumah. Setelah ibu mendirikan Pratama, sampai 10 tahun tak pulang. Ibu tak tahu apa kakekmu ingin melihat ibu. Ibu, festival kue bulan akan segera tiba. Ibu pasti tahu, kakek selalu menunggumu untuk pulang dan berkumpul.
Nona, akhirnya Anda kembali. Tuan Besar sudah lama menunggu Anda di aula. Ayo masuk. Ayo. Ayah, Ibu, maafkan anakmu. Telat pulang. Linda, akhirnya kamu pulang. Ibu menantikan hari ini sudah lama. Maaf Ayah, Ibu. Dulu aku tak dengar kata kalian. Berkeras demi Budi Pratama. Putus hubungan dengan kalian. Dan pergi jauh. Sudah. Jangan bahas masa lalu. Asal kamu pulang. Ayah, Ibu, ini Nadia. Halo, kakek, nenek. Cucuku sayang, sudah besar begini. Dulu kamu baru 6 tahun. Selalu mengekor di belakang nenek. Motop minta permen. Anak keluarga Suryani itu, kalau tahu Nadia pulang, pasti senang banget. Keluarga Suryani? Iya. Waktu kamu kecil, sering main sama anak keluarga Suryani itu. Nadia, kamu lupa ya? Jangan-jangan Aditya Suryani? Nadia. Adik, masih ingat aku? Ingat, kakak Kevin. Kamu ingat aku, tapi malah lupa si Aditya itu. Nanti pas dia pulang, pasti dia kesal. Usia 6 tahun, aku sering tinggal di rumah kakek. Aku juga kenal penerus keluarga Kami sering bermain bersama, bahkan hadapi kematian. Kami juga berjanji takkan berpisah. Tolong. Adik, kamu tak apa? Kak, aku tak apa. Makasih. Lalu, ibu membawaku pergi ke kota indah. Nadia! Nadia! Itu sudah 10 tahun lalu. Dan aku dan Aditya 10 tahun tak jumpa. Kak, Kevin, Aditya, dia di mana sekarang? Oh, dia dinas. Sebulan baru bisa pulang. Udah, nggak bahas dia. Ayo, kakak ajak ke kota barat. Pergilah. Ibu sama kakek nenekmu ada yang mau dibahas. Oke. Koba. Hello? Apa? Aku kesana sekarang. Kak, ada apa? Adik, ada masalah di klub kakak. Kakak harus pergi. Sopir dan mobil kakak buatmu. Ini kunci mobilnya. Oke, pergi saja. Tuan Rizky, aku mau duduk di kursi dekat jendela. Nanti bisa foto. Oke, aku pakai uang sekarang untuk usir dia. Pacarku mau duduk di sini. Ambil uangnya dan pergi. Nadia. Rizky Wijaya ternyata sudah keluar dari penjara. Karena Tuhan mempertemukan kami di kota barat, maka kali ini aku takkan melepaskannya begitu saja. Nadia, kenapa di kota barat? Aku di mana? Harus lapor ke kamu. Aku tahu. Pratama pasti sudah bangkrut. Kalian tak bisa tinggal di kota indah. Makanya ke kota barat, kan? Ibuku hanya sementara. Serahkan Pratama ke orang lain. Di mata Rizky, malah dianggap bangkrut. Sungguh konyol. Tuan Rizky, siapa dia? Dia sekarang di kota barat. Aku tuan muda yang dihormati. Jangan sampai orang tahu masa laluku dengan Nadia dulu. Dengar ya, dia dulu di rumah kita. Jadi pelayan di villa. Selalu ingin menggoda aku. Aku selalu menolak. Siapa sangka dia mengejarku ke sini. Hei, Tuan Rizky. Itu tuan muda yang bawa Maybach. Dia suka cewek kayak Melanie, yang sehebat dirinya. Dia takkan lihat orang sepertimu. Aku orang macam apa? Pelayan Tuan Rizky kan? Orang bodoh sepertimu yang tak ada prestasi masih berani menggoda Tuan Rizky. Jangan mimpi, kalian yang harus sadar. Ada yang pakai topeng dan pikir bisa tutupi semua masa lalunya. Benar kan, Tuan Rizky? Tak paham maksudmu. Sial bertemu denganmu hari ini. Melanie, ayo pergi. Pria benalu yang numpang hidup berani pura-pura tuan muda.
Rizky Wijaya yang sombong ini harus membayarnya. Halo, sopir? Jemput aku pulang dari kafe. Tuan Rizky, bukannya kamu bilang Maybachmu akan menjemputmu? Mobilnya mana? Iya, Tuan Rizky. Hari ini pakailah Maybachmu untuk mengantarku pulang. Gawat, mobil sewaanku. Maybachnya sudah habis masa sewa. Nggak bisa, aku harus pesan mobil. Baik, aku telepon sopir sekarang. Halo? Jemput aku sekarang? Ya. Hei, beraninya naik mobil mewah, Tuan Rizky. Kamu cuma anak pelayan, berani merasa jadi majikan. Tuan Rizky terlalu baik. Orang sepertimu, pelayan tak tahu diri, harus diberi pelajaran. Salah. Nona, bukan Anda yang harus kujemput. Silakan turun. Plat nomor B00048. Plat nomor ini milik sepupuku, Kevin Pratama. Kenapa aku tak ingat mobilnya jadi taksi online? Dia itu sepupu yang Ibu Linda suruh kujemput. Gawat, kalau Ibu Linda tahu aku keluar saat kerja buat cari uang sampingan, dia pasti memecahku. Dia cuma pengagumku yang bodoh. Takut apa? Untuk ini, ku bayar 1 juta. Oh gitu. Aku sering lihat orang gini. Turun sekarang. Aku tak mau menyakitinya. Antar dia pulang dulu. Saat ini tak boleh biarkan wanita bernama Nadia merusak statusku sebagai tuan muda kaya. Nadia, buka pintunya sekarang. Rizky, kau bilang ini mobilmu? Bukalah pakai kuncinya. Kau Nadia kan? Kau tak tahu malu ya? Ini jelas mobil Tuan Rizky. Kenapa tak biarkan dia masuk? Tuan Rizky tak marah padamu. Mau mengantarmu pulang. Jangan berlebihan. Tuan Rizky, segera bawa dia ke polisi. Aku tak tahan lihatnya. Diusir kan? Urin. Jalan. Rizky, masih berani sombong? Halo Kak, supirmu berkhianat. Hei, jangan sok. Kau cuma anak pembantu. Kau sombong banget. Tuan Rizky tak bawa kau ke polisi. Seharusnya kau berterima kasih pada Tuan Rizky. Tunggu mobilku balik. Aku akan berterima kasih pada Rizky. Gila, mobilnya balik. Duduk. Nadia muda, silakan naik. Ada apa? Supir Tuan Rizky kok malah buka pintu buat Ryan? Tuan Rizky, dia cuma pelayan. Kau berani naik mobilmu? Ku transfer 500.000 lagi. Kami pasti naik mobil ini. Nadia muda, ini pesanan pertama saya. Biarkan saja dia naik. Pertama, sebagai sopir, tanpa izin pemilik, kau membawa orang lain. Kedua, kau terima gaji kakakku, berbuatlah baik atau berhenti saja. Saya salah. Kami berangkat sekarang. Nadia, cukup! Kenapa? Tuan Rizky kok malah marah besar? Nadia, Tuan Rizky suruh sopir jemputmu, kau malah tak berterima kasih, malah memaksa. Melanie, jangan buang waktu sama pelayan. Cepat atau lambat, dia akan tahu akibat memancing amarahku. Menyinggungmu ini baru permulaan.
Selamat tinggal, Tuan Rizky. Jalan. Adik, sudah kupecat. Maaf, kau harus menderita. Tak apa, Kak. Oh ya, si Aditya itu. Aditya datang? Di mana dia sekarang? Hei. Aditya Suryani. Nadia muda. Kenapa nggak ketemu orang yang kamu mau? Kecewa, ya? 3 hari lagi, ulang tahunnya Suryani. Segera kamu bisa ketemu Aditya. Aku dan Aditya 10 tahun gak ketemu. Entah sekarang dia jadi seperti apa. Ibu Linda, ini putri Anda. Iya, baru aku bawa pulang. Hari ini saat Testa Suryani, biar kenal keluarga terkemuka Kota Barat. Nadia, ini Tante Gunawan. Tante Gunawan. Clara, temani Nadia jalan-jalan. Eyo. Keluarga Suryani memang beda. Di Kota Barat, orang-orang kaya datang semua ya. Benar, ulang tahunnya Suryani itu cuma alasan. Katanya ini buat Aditya cari calon istri. Yaitu penerus tunggal keluarga Suryani. Itu dia, orang terkenal di Kota Barat. Tapi sebenarnya dia itu suka main-main dan berandal yang tak terkendali. Terus kenapa kau berandal? Dia kan tampan. Dan dari keluarga bangsawan, banyak orang antre mau menikahinya. Clara, keluarga Gunawan juga keluarga terkemuka di Kota Barat. Siapa tahu Aditya Suryani menyukaimu. Jangan begitu. Lagi pula semua orang hebat. Nadia kan? Aku ingatkan, tamu pesta hari ini semua elit Kota Barat. Kalau tak tahu aturan, kurangi bicara. Biar tak malu-malui nanti. Ibu Clara sangat paham. Sepertinya di pesta pernah banyak malu-maluin. Ya. Aku tidak. Ibu Clara, daripada khawatirkan aku, lebih baik turunkan suaramu. Kamu... nih, Suryani datang. Inilah Aditya yang sudah dewasa. Andai dulu aku tak pergi dari Kota Barat, tak bertemu Rizky, aku dan Aditya mungkin akan punya akhir yang indah. Hari ini ulang tahun nenek, cucunya semua menemaninya. Aduh, cucuku ini sempurna segala halnya, tapi belum menikah. Tubuhku yang sudah tua ini, entah apa bisa menunggu hari pernikahannya. Nih, Suryani, saya Clara Gunawan dari keluarga Gunawan, Kota Barat. Halo, siapa ini? Ibu Nadia, di sini ada orang yang mengaku tunangan ibu ingin menerobos masuk ke pesta keluarga Suryani. Baik, saya mengerti. Nenek, aku keluar sebentar. Aku ini orang keluarga Pratama. Kalau tak diizinkan masuk, akan kubuat kalian menyesal. Keluarga Pratama tak ada yang bermarga Wijaya. Nadia, kenapa kau bisa ada di pesta keluarga Suryani? Kenapa kamu ada di pesta keluarga Suryani? Mau tahu? Mendekatlah, biar ku beritahu. Nadia, kau gila! Beraninya kau memukulku! Memukulmu yang memukulmu. Masa butuh alasan? Dasar pelayan. Beraninya sentuh Tuan Rizky. Akan kubuat kau. Melanie Kusuma. Aku akan tegaskan padamu. Si Tuan Rizky itu cuma pria benalu.
Dia bersamaku 3 tahun, makan pakai uangku, menguasai rumah pernikahanku, dan selingkuh. Aku yang jebloskan dia ke penjara. Sekarang, merugikanmu. Walau aku tak tahu siapa yang membelanya, tapi kau bisa selidiki di kota Rimba. Rizky Wijaya takkan bisa hapus jejak itu. Tuan Rizky, apa itu benar? Nadia, tutup mulutmu! Jangan dengarkan wanita gila ini bicara omong kosong. Nanti saat kita masuk ke aula, kita bisa bertemu penerus keluarga Suryani. Dia teman baikku. Nanti aku akan buktikan identitasku padamu. Kenapa aku tak tahu kalau aku punya teman seperti ini? Nadia, kau sungguh hebat. Demi memfitnahku, kau bahkan sewa aktor. Melanie, dia cuma pelayan. Dia tak mungkin kenal Pangeran Kota Barat. Jadi omongannya tak bisa dipercaya. Rizky, dia Aditya Suryani. Bukannya kau bilang dia temannya? Kau tak kenal dia? Apa? Tuan Muda Suryani, aku sungguh buta. Terjebak pria brengsek. Aku minta maaf pada anda dan ibu. Perbuatanku tak memengaruhi keluarga Kusuma di Kota Barat. Kau boleh pergi. Rizky, Nadia bukan lawanmu. Sikapmu. Melanie, Nadia, apa trikmu sebenarnya bisa pikat Pangeran Kota Barat? Sepertinya kau belum cukup dihajar. Jangan kotori tanganmu, Pak Yanto. Suruh Sapam usir dia. Satpam! Halo Pak Budi, Najia dan Pangeran Kota Barat ternyata bersekongkol. Biarkan dia. Besok ada tender lagi. Sudah kuatur semua. Kita pasti menang. Nanti kita bisa bangkit di Kota Barat. Nanti aku akan buat Nadia, wanita itu, berlutut di depanku. Mohon ampun. Kamu. Lama tak jumpa, Nadia. Lama tak jumpa, Kak Aditya. Apa kabarmu belakangan ini? Buruk. Aku terus mencarimu selama ini. Saat akhirnya aku menemukanmu, aku sadar di sisimu sudah Wijaya. Kembali. Tapi aku lihat kamu sangat bahagia, jadi tak mengganggumu. Maaf, waktu itu aku... Tak perlu minta maaf, Nadia. Yang penting kamu masih ingat aku. Aku ingat waktu kecil, kita memberi makan ikan dan main catur bersama. Kita juga makan iga favorit kita. Kamu juga pernah menolongku. Aku ingat semuanya. Jadi, apa kamu mau makan iga lagi denganku? Ya, tentu. Eyo. Akhirnya bunga mekar. Harus segera kabarin Nenek Suryani. Orang yang ditunggu cucunya sudah muncul. Lihat, Pangeran Kota Barat. Aditya Suryani, ganteng banget. Siapa cewek di sebelahnya? Cantik banget. Tebak, apa dia cinta pertamanya? Halo, boleh minta nomor kontakmu? Tanya saja dia. Maaf, kami tak tahu kamu punya pacar. Bukan. Gila, Aditya ini diam-diam mengumumkan punya pacar. Ternyata tebakanku benar. Dia itu tunangannya. Kalau kamu bilang begitu, orang bisa salah paham. Salah paham apa? Kamu kan tunanganku. Hah? Aku bercanda. HP ku mati. Suruh dia add kamu. Tanya boleh minta WeChat ku? Bukannya wajah. Ya. Halo, Bu. Nadia, besok ada tender. Keluarga Pratama diundang.
gantikan ibu ke sana. Baik, mengerti. Ibuku baru telepon. Bilang besok harus ikut tender. Sekarang aku harus cepat pulang bersiap. Aku tahu tender itu. Rizky juga ikut. Aku suruh orang selidiki dia. Oh ya, nanti malam kalau hasilnya keluar, akan kukirim padamu. Iya, makasih Kak Aditya. Tak apa, biar ku hantar pulang. Oke. Orang ini sepertinya bintang baru Kota Barat. Mana pantas dia disebut bintang baru. Cantiknya. Dia Nadia muda dari keluarga Pratama. Sepertinya tender ini pasti jadi miliknya. Dia bukan putri keluarga terpandang. Cuma andalkan nama Pratama, dia berani pura-pura jadi putri terpandang. Konyol sekali. Ku dengar, Tuan Rizky dulu dengan Ibu Nadia ini pernah ada hubungan. Benar. Dia dulu pelayanku. Setelah ku pecat, dia menggoda pria lain. Jadi, tak perlu anggap dia penting. Hei Rizky, jangan balikan fakta. Jelas kau yang hidup tergantung. Malah mau rumah pernikahan Nadia. Jangan bicara dengan brengsek itu. Tender segera dimulai. Nadia, siapapun yang kau goda pemenang tender hari ini, pasti aku. Rizky, kau terlalu percaya diri. Tentu saja, karena ayahmu memberi keluarga terkemuka Kota Barat, keluarga Pratama hadiah besar. Ayahku, sepertinya Aditya hasil penyelidikannya benar. Rizky dibebaskan Budi Pratama dengan jaminan. Mereka sudah lama bersekongkol. Silahkan tenang. Selanjutnya, putri keluarga Pratama Kota Barat akan mengumumkan hasil tender. Jika bisa dapat keluarga terkemuka Kota Barat dan perhatian putrinya, kelak aku akan sukses besar. Kau pasti kecewa. Apa? Nadia benar-benar putri keluarga terkemuka Kota Barat? Hasilnya akan segera diumumkan. Tolong jangan ribut. Halo semua, saya Nadia dari keluarga Pratama Kota Barat. Selanjutnya, saya akan mengumumkan hasil tender kali ini. Sekarang saya umumkan, perusahaan pemenang tender ini adalah... Nadia menatapku. Sepertinya pemenang kali ini adalah perusahaan saya dan Pak Budi. Nadia, walau kau putri keluarga terpandang, terus kenapa? Tunggu saya dan Pak Budi bangkit. Nanti, meski kau berlutut memohon, aku tak akan melirikmu. Selamat. Suya Entertainment. Mustahil Surya Entertainment. Nadia, kau bercanda kan? Rizky Wijaya, aku sudah selidiki perusahaanmu. Perusahaanmu sama sekali tak berhak menang tender. Paham? Kukira aku yang menang tender kali ini. Aku bisa jadi pemenang terbesar. Tak disangka, jangan-jangan mengkhianati Nadia. Sungguh keputusan yang salah. Bagaimana tendernya? Tender berjalan lancar. Rizky Wijaya gagal. Wajahnya hitam legam. Tapi ini belum cukup. Aku akan bongkar semua kejahatan dua pria penumpang itu. Aku akan buat mereka membayar mahal. Baik, aku bantu. Nadia, ingat, apapun yang terjadi, jangan tanggung sendiri. Beritahu aku selalu ada untukmu. Kok tiba-tiba serius? Ibuku masih menungguku di rumah. Aku duluan.
Halo Pak Budi, soal Nadia sebagai putri keluarga terkemuka Kota Barat, kenapa Anda tak bilang lebih awal? Sampai di tender tadi, aku sangat malu. Aku juga baru tahu. Sepertinya kita harus mengandalkan ibu dan putri Pratama. Dengan kekuatan mereka, kita bisa kokoh di Kota Barat. Jadi, aku harus cari muka ke Nadia lagi? Halo, siapa? Katakan mantannya mencarinya. Ibu Nadia, mantan pacar Anda ada perlu. Ibu? Gimana? Nadia bilang apa? Pak Rizky, dia tutup. Dia cuma sok jual mahal. Ganti nomor. Telepon dia lagi. Rizky Wijaya, kau sakit ke rumah sakit ya? Cukup Nadia. Bukannya kamu mau balikan? Dengar ya, kalau kamu bisa bersikap baik, aku bisa pertimbangkan balikan. Besok jam 3 sore, aku tunggu di Cafe Zamrud. Adik, telepon sama siapa? Cuma orang gila. Rizky Wijaya, jangan buru-buru. Kita akan segera bertemu. Tapi bukan sekarang, karena aku akan menyiapkan kejutan. Mana Nadia? Tuan Rizky, Ibu Nadia belum datang. Aku sudah menghubungi Nadia duluan. Dia malah datang telat untuk menarik perhatianku. Tuan Rizky, jangan-jangan Ibu Nadia batal datang. Batal? Dia tak mungkin batal. Dia cuma main-main, sengaja jual mahal. Rizky. Sudah 1 jam berlalu. Nadia pasti datang. Tapi aku tak mau tunggu. Kau lanjut tunggu di sini. 6 hari lagi, keluarga Pratama adakan pesta Mid-Autumn. Bawa Budi Pratama, datanglah bersama. Pesta Mid-Autumn. Sudah kuduga, di hati Nadia belum melupakan aku. Kali ini aku harus menipunya dengan baik. Jangan seperti sebelumnya, gagal di tengah jalan. Rizky, kau yakin Nadia mengundang kita ke pesta Mid-Autumn? Tapi, kenapa tak ada orang? Biar aku telepon Nadia. Aku di sini. Aku di sini. Nadia, sudah kuduga. Kamu masih peduli padaku. Soal yang lalu, semua salahku. Aku minta maaf. Maafkan aku. Mulai hari ini, kita mulai dari awal ya. Mulai dari awal? Linda, aku juga tahu aku salah. Sekarang putri kita sudah besar. Semua yang lalu kita lupakan. Mari hidup baik-baik ya. Nadia itu lembut. Aku sudah memohon padanya. Dia pasti memaafkanku. Aku akan segera menjadi menantu keluarga terkemuka Kota Barat. Linda belum menikah sampai sekarang. Pasti di hatinya masih memikirkanku. Asal aku mengalah, nanti warisan keluarga Pratama akan ada bagiku. Sebelum mulai dari awal, aku ingin kalian lihat sesuatu. Sesuatu apa? Tentu hadiah besar. Bawa barangnya kemari. Nadia, ini apa? Ini semua gadis yang kau dan Budi berdaya. Kenapa? Sudah lupa secepat ini. Kau, Rizky Wijaya, menggunakan status yatim piatu untuk mencari simpati. Menipu para putri kaya agar membelanjakan uang dan berkorban segalanya. Pria benalu sepertimu harus lenyap dari dunia. Nadia, kau agak aneh hari ini. Aku tak mau banyak bicara. Aku pergi dulu. Kalian hari ini takkan bisa pulang. Pak, tolong beri kami penjelasan, Pak. Nadia, kau mengundang kami hari ini sebenarnya mau apa? tentu saja untuk mengungkap perbuatan keji kalian ke publik. Agar para gadis tak bersalah ini menjauhi kalian. Kau! Rizky Wijaya, kalau engkau keberatan, bawa saja ke polisi. Penawang, bawa mereka ke polisi. Linda,
Aku ini ayah kandungnya. Kau tega melihatku di penjara. Lepas! 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 Ibu, aku dan Aditya sudah tahu perusahaan Budi dan Rizky beroperasi ilegal. Cuma ini saja sudah cukup buat mereka di penjara. Akhirnya, kita berhasil balas dendam. Nadia, Tante, jangan bahas mereka lagi. Hari ini festival kue bulan. Aku sudah siapkan tempat melihat bulan. Ayo makan kue bulan dan melihat bulan. Baik. Ibu, ayo. Kakek, nenek, selamat festival kue bulan. Baik, selamat. Ayo, duduk. Selamat. Yo. Semoga kita keluarga rukun. Semoga setiap gadis cantik bisa lebih waspada dan mengenali pria benalu. Jangan sampai ditipu para hajingan ini.